Halo, selamat siang Kak Daris. Mas Riza. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami interview. Kami sangat antusias untuk mendengar tentang pengalaman Kak Daris di dunia digital marketing dan mendapatkan wawasan dari pengalaman Kak Daris selama menjalankan bisnis ini. Sebelum kita mulai, boleh Kak Daris memperkenalkan diri dan menceritakan tentang latar belakang Kak Daris di bisnis ini. Boleh juga diperkenalkan sedikit tentang profil perusahaan Kak Daris. Oke, Ya, Kak. baik. Terima kasih Mas Riza yang sudah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan latar belakang diri saya ya. Oke, sebelumnya kita mulai dari perkenalan. Ya, kenalin nama saya dari Alfata. Saya berasal dari Cirebon. Ini semuanya berawal di tahun 2018, yang mana pada saat itu karir saya itu dimulai, di mana ketika saat itu saya di drop out dari sekolah saya, kemudian sempat bingung karena pada saat itu ya saya posisinya tidak punya ijazah dan sedang mengikuti paket C. Nah, usut demi usut, selama perjalanan waktu saya sempat menemukan yang namanya pelatihan digital marketing di daerah Cirebon yang diselenggarakan oleh BI pada saat itu. Nah, ini dikhususkan untuk orang-orang yang anak-anak yang putus sekolah maupun yang banyaknya di sana sih putus sekolah dan tidak sekolah di sana. Akhirnya saya menjalankan sesi interview di sana, kemudian saya lolos dan diterima sebagai peserta pelatihan digital marketing bersama BI pada saat itu. Nah, di situ semuanya dimulai awal karir digital marketing saya pada saat menempuh pendidikan digital marketing itu kurang lebih selama 1 tahun. Nah, di situ saya sambil praktek juga, yaitu menjalankan bisnis hijab dan gamis pada saat itu. Semua materi digital marketing semuanya dibahas di sana, tapi saya hanya memfokuskan pada satu hal, yaitu Facebook Ads dan Instagram Ads pada saat itu. Karena saya fokusin Facebook Ads dan Instagram Ads, menurut saya yaitu adalah core, salah satu senjata ampuh pada saat itu ya. Karena pada saat itu kalau marketing kemudian Mm-mm. channel-channel banget tuh Facebook, Instagram, TikTok pun waktu saat itu belum ada ya. Jadi benar-benar se powerful itu waktu saat itu. Nah, eh, kemudian setelah saya menjalani pelatihan itu dan saya menekuni bidang ads terutama, habis itu saya dapat beasiswa lagi untuk mengikuti pelatihan Facebook Ads dan Instagram Ads coaching di Bandung. Karena saya pada saat itu menjadi salah satu siswa berprestasi untuk bidang ads expertise pada saat itu. Nah, dari situ saya mengikuti pelatihan di Bandung dan salah satu owner atau yang marketing coach yang ada di Bandung itu latihan itu. Kemudian jadi tim di salah satu agensinya dia dulu pada saat itu di Bandung ya. Nah, akhirnya saya mempertimbangkan apakah saya akan menjalankan bisnis saya karena pada saat itu case-nya bisnis saya juga sudah mulai stabil dengan omset pada saat itu tuh sekitar 12 juta dan bersihnya tuh 3 sampai 6 juta untuk orang yang baru-baru mulai bisnis pada tahun segitu kan ya fresh graduate waktu itu kayaknya umur 18 tahun ya topik kita yang bakong ya kan yang apa namanya gairah anak muda ya pada waktu itu saya mikir kayaknya kalau misalnya saya bakal mendapatkan sebuah experience yang lebih tidak hanya sekedar uang melainkan ya mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dinilaikan dengan uang gitu ya akhirnya ya udah saya memutuskan untuk pergi ke Bandung awalnya tetap jalan itu bisnis saya waktu itu udah punya 3 tim tim packaging satu customer service satu
awalnya masih bisa saya pantau selama saya di Bandung dengan tektokan dan lain sebagainya. Namun yang namanya iklan itu sebenarnya ada masa jenuh karena pada saat itu juga bukan brand sendiri, melainkan saya ikut perusahaan dengan salah satu brand hijab yang ada di Bandung saat itu, dengan salah satu produk winningnya itu dia hijab yang bisa dijadiin model waktu saat itu. Tapi kan sepanjang itu kan berubah, polanya juga berubah, audiens mulai pada pintar dan lain sebagainya. Banyak kompetitor muncul. Akhirnya di situ mulailah omset menurun dengan biaya iklan yang sama. Karena pada saat itu benar saya cuma mengandalkan iklan aja di situ, nggak pakai marketing organik dan lain sebagainya. Di situ saya mikir, dan saya pun sekarang waktu pas saat itu di Bandung udah mulai kayak fokus gitu kan, seru emang di Bandung, ya ketemu orang baru dan lain sebagainya, jadi nggak keurus. Akhirnya pada saat itu bisnis saya yang pertama kali tutup, saya tutup aja, terus di agensi di Bandung. Itu waktu saya itu menjadi employee ya, masih menjadi karyawan. Selama perjalanan saya menjadi karyawan, habis itu mulailah saya naik 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 menjadi asisten pelatih, dalam artian karena perusahaan saya yang sebelumnya itu kan perusahaan pelatihan digital marketing dan ads juga kan. Nah, selama saya di sana, saya jadi naik pangkat menjadi asisten pelatih. Pokoknya mah intinya mah ya, kalau misalnya bos saya itu nggak bisa hadir untuk ngisi acara atau apapun itu, nah itu di backup sama saya. Jadi emang semua hal yang membackup pekerjaan bos saya itu waktu itu saya, sampai kayak pikir tuh itu, duh kan ini capek juga ya. Terus ngelihat yang namanya employee itu kan ya fee-nya itu nggak naik kan, ya segitu-segitu aja, paling nggak bonus juga nggak gede-gede banget kan, kayak kok gini banget gitu ya. Terus saya mulai cari opportunities lain. Saya awalnya itu dibawa sama teman saya untuk freelancer pada saat itu dengan brand skincare MD Glow, punyanya Medina Medina Zen. Waktu saat itu sempat happening tuh, belum adanya Bening, jadi MD Glow sama MS Glow itu sempat naik gitu kan. Nah, saya sempat ditarik dengan MD Glow untuk menjadi digital advertising freelance pertama. Nah, setelah saya freelance tuh lumayan kan uangnya kan. Ih, lumayan juga nih sambil freelancer, di mana ketika saya jadi employee tetap di perusahaan saya, fee-nya tidak ada penambahan yang signifikan dan bonus juga nggak gede-gede banget. Udah akhirnya mulailah dari situ, wah apa coba fokus freelance ya. Akhirnya saya dari situ, boom. Awalnya saya fokus dulu ke satu klien tersebut. Nah, dari klien tersebut winning, maksudnya berhasil lah, dalam artian kayak saya buat, terus strategi marketing funnel yang situ berhasil, bolehlah saya masuk, diomongin ke orang-orang circle-nya mereka gitu. Diajak waktu itu ikut meet up di villa mana gitu, lupa, di Ciwidey kalau nggak salah, ya di Ciwidey. Nah gitu di situ kan ada circle-circle bisnisnya dia. Nah dari circle bisnisnya dia itu semuanya mana jadi pakai agen jasa saya. Waktu itu masih freelancer ya, pakai jasa saya semua brand-brandnya. Habis itu dari teman-teman saya mulai tuh, nama saya udah mulai dikenal tuh kalau misalnya di kalangan advertiser lokal Bandung. Akhirnya mulai masuk nih yang masuk apa namanya, klien-klien yang masuk sebagai personal. Terus saya lihat lah, loh kok ini penghasilan dari gaji pokok sama gaji freelance kok, penghasilan freelance kok besar freelance ya. Udah kita kayak itu ngebuat saya kayak, oh udah deh, kalau pekerjaan yang di kantor yang penting kerja aja, itu yang freelance ya udah diseriusin. Sampai akhirnya waktu itu penghasilan freelance saya itu melebihi penghasilan gaji saya itu cuma 30% dari penghasilan yang saya dapat dari freelance. Nah, gitu saya mulai tuh mikir kan, itu udah seputar 2-3 tahun berjalan lah ya, karena saya freelance lumayan banyak. Itu kayaknya saya ketemu dengan salah satu teman saya di Jakarta, yang dia itu adalah orang business development. Akhirnya kita curhat, curcol, ngobrol-ngobrol, dan saya kayak kepikiran, kayaknya kalau misalnya bikin sendiri, saya bakal relasinya lebih besar. Karena saya juga sebagai owner, bukan sebagai employee. Habis itu saya lebih leluasa kemana-mana, tidak terkekang waktu, bisa kerja semau saya gitu. Nah, akhirnya disitulah saya memutuskan untuk 2023 awal saya resign dari perusahaan saya yang sebelumnya. Sebenarnya itu udah dipikirin dari semenjak di 2022 pertengahan mau ganti tahun 2023. Mulai dari nama
agensi saya, kemudian slogan, visi misi itu kayak udah mulai dipikirin tahun 2022. Blok 2023 itu saya keluar dan saya mendirikan agensi saya itu sendiri. Ya sebenarnya waktu saat itu sempat ada crash ya antara saya dengan bos saya karena mungkin bos saya mikirnya saya adalah orang kepercayaan dia yang mana kita sharing lah karena kita emang sudah ada kedekatan emosional juga kita sharing dan akhirnya ya saya merasa diri saya ketika di perusahaan ini tidak ada elevate yang tinggi gitu dalam segi jenjang karir maupun pengetahuan. Udah akhirnya saya minta bos saya untuk ini kita berubah dari karyawan jadinya partnership. Jadi waktu itu perusahaan saya masih pakai saya tapi udah bukan sebagai karyawan tapi partnership. Jadi istilahnya udah beda lah, statusnya udah bukan orang karyawan tapi ya kita jadi partner kepercayaan. Jadi kalau misalnya dari perusahaan saya dapat klien itu bisa dilempar kayak gitu. Terus kalau misalnya ada project kayak misalnya suruh ngisi acara, nah itu jatuhnya kayak ya saya dipanggil as personal trainer gitu, bukan sebagai employee-nya dia kayak gitu. Nah, saya bikin lah itu agensi, double click agensi. Nah, apa sih double click agensi ini kan? Namanya itu double click digital. Sebenarnya kata double click digital itu saya terinspirasi dari perilaku behavior dari orang-orang yang dia lakuin kalau misalnya di depan laptop atau komputer. Kan kalau orang depan laptop atau komputer itu kan pasti dia kayak ngeklik, klik, 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 klik. Jadi itu jatuhnya kayak double click. Jadi saya ambil dari kata-kata double click digital. Kayaknya ini bagus dan saya udah cek ternyata belum ada yang pakai nama double click digital. Mungkin saya lihat dari sisi penamaan brandingnya ini udah mencerminkan kayak ini adalah digital marketing agency gitu. Kan banyak kan digital marketing agency di sana tapi nggak tahu dari segi penamaan itu maknanya apa. Dan saya kan kayaknya double click ini punya makna. Ya udah saya pakai double click digital. Nah, nah jadi ya itu double click digital itu perusahaan yang saya dirikan yang berdasarkan juga keresahan saya mungkin lebih tepatnya yang mana agensi-agensi lain itu hanya menjaminkan result yang mana banyak orang kecewa di dalam. Coba kalau double click itu kayak kita bikin celana. Jadi kan setiap sektor bisnis itu mempunyai yang namanya gameplaynya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh bisnis A dia punya formula winning campaign di A dipakai di bisnis B yang misalnya taruh bisnis A itu di bidang kecantikan atau nggak skincare. Di B itu fashion. Nah, formula winningnya bisnis A itu nggak bisa dipakai di bisnis B karena gameplaynya tuh dia berbeda. Jadi makanya double click digital itu berdiri untuk menyesuaikan itu dan membuat formula winning terbaru dan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh bisnis tersebut dari klien kita. Jadi kita nggak bisa asal kayak nembak, oh jasa ads segini, enggak. Jadi kita hitung dulu permasalahannya dia apa, berdasarkan masalah, itu baru kita kasih solusinya. Jadi kalau saya bilang double digital itu ya agensi yang menjawab permasalahan dari digital, permasalahan solusi digital marketing dari permasalahan setiap company atau setiap perusahaan kayak gitu. Oke, Itu sih Mas Riza untuk menarik, menarik Kak latar Daris. belakang dari digital agency. Menarik. Kan tadi sama Kak Daris dijelasin tuh perjalanan hidup Kak Daris, tapi di perjalanan bisnis Kak Daris ini sendiri, apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Daris alami gitu, dan gimana cara eh, menyelesaikan masalah tersebut? Dan baru-baru ini apa ada ini strategi untuk klien Mas Daris, strategi pemasaran yang paling efektif untuk klien Mas Daris? Oke. Okay. Nah, tantangan ya. Mungkin kalau tantangan aku bisa saya bisa sebut ada dua tantangan terbesar. Karena ini notabene bisnisnya masih baru ya. Karena kan bisnis yang dikatakan stabil itu ketika udah berdiri lebih dari 3 tahun, sedangkan bisnis yang ini masih baru 1 tahun. Mungkin dari tantangan pribadi yang saya alami yang sempat menguras otak saya itu pertama menjaga hubungan dengan klien karena kan bisnis jasa itu bukan
membeli services, tapi memberikan pelan jadi karyawan kemudian menjadi seorang pemilik bisnis itu kan jadi kayak perlu penyesuaian juga. Jadi waktu itu pernah sih tantangan terbesar saya itu yang mana ya ya sebenarnya ini biasa kalau misalnya di sektor-sektor lain. Jadi misalnya karyawan saya itu punya sifat yang mungkin bisa dibilang terlalu bucin ke pacar sehingga terbawa ke perusahaan. Jadi menghambat beberapa kinerja perusahaan pada saat itu ya. Jadi ketika waktunya jam kerja dia datang ngebawa masalah gitu kan. Ya itu sempat kayak bingung juga karena kan saya masih baru juga pada saat itu. Kok ini begini ya cara negurnya gimana ya? Padahal pas di awal-awal itu saya udah ngasih motivasi, saya udah ngasih kayak apa sih yang kamu cari di perusahaan saya, karena biasanya kalau misalnya saya nge-hiring orang itu biasanya saya utamain yang ngobrol bareng-bareng. Artian bukan yang dia datang pengen minta gaji doang, nggak, karena yang didapetin di situ bukan sekedar gaji doang, mungkin mungkin ilmu, mungkin peluang dan lain sebagainya, karena biasanya saya minta tim-tim saya itu untuk langsung nyemplung juga gitu, misalnya kayak misalnya ada pitching sama ini, ikutlah gitu untuk bisa belajar melihat mungkin cara saya negosiasi sama klien atau apa kayak gitu ya. Nah itu sih pertama tantangan terbesarnya, jadi dia tidak bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Dan ternyata saya baru sadar, karena kan saya tidak punya HR juga pada saat itu, dan ternyata saya baru sadar itu bisa dilihat dari personality Instagram. Ketika si recruiter atau orang baru itu di Instagramnya dari personalitinya itu tidak mempunyai foto pribadi atau yang menunjukkan ciri khasnya dia, adanya sama ceweknya doang, itu kayaknya perlu dipertimbangin deh. Karena itu tipikal yang misalnya bucin tuh ngebebanin gitu. Nah itu jadi waktu pada saat itu benar-benar semuanya terhambat. Dapat komponen dari klien kan, dia itu waktu itu manajemen di live streaming. Wah itu benar-benar lumayan ini ya apa namanya kayak izin, tiba-tiba ini gua kalau misalnya datang kan waktu itu saya udah punya manajer juga kan. Dan manajer saya bilang ini si ini datang tapi minta durasi live-nya dipangkasin, karena kalau dia nggak dipangkasin dia lagi berantem sama pacarnya, dia pacarnya minta putus. Wah itu kan saya bingung ya, dalam artian aduh ini gimana gitu kan. Nah pertama itu, tapi dari situ saya dapat pembelajaran yang mana ketika waktu pas perekrutan mungkin kita harus bisa negaskan dari surat kontrak mengenai pemisahan hubungan pribadi dan pekerjaan satu, yang kemudian yang kedua ya kita harus bisa lihat dari analisis personalitinya dia, memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan itu bakal mempengaruhi kinerjanya dia sendiri, apa kinerjanya dia di perusahaan itu gitu. Itu kemudian yang kedua menjaga hubungan sama klien. Nah biasanya ini suka terjadi ketika services yang sudah diminta sebenarnya klien cuma pengen satu sih, komunikasi laporan terinci dan dan sedetail mungkin. Namanya kita kadang manusia pada saat itu belum uh, terlalu paham lah untuk ada yang laporin, dan ternyata setelah saya analisis perusahaan saya sebelumnya juga mengalami hal yang sama, terkendala dalam komunikasi dan miskom dengan klien sehingga banyak klien yang tidak puas. Pada saat itu itulah yang saya dapat. Udah aman. Mas Riza tadi saya mana? Cara ngebangun sama klien, Kak. Oh iya iya iya. Hubungan sama klien. Konsistensi ya, Ya, konsistensi ya konten. menjaga. Ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Kak. Oke, ada pertanyaan aja ya. Apa Eh tuh? ya, pertanyaan selanjutnya kayak kan tadi udah dijelaskan kan bagaimana perjalanan bisnis Kakak itu sendiri. Nah, yang saya mau tanya itu bisa nggak Kakak ceritain salah satu kampanye digital marketing Kakak di bisnis Kakak itu sendiri yang paling sukses yang pernah Kakak jalanin, dan faktor utamanya apa yang ngebuat kampanye bisnis Kakak itu berhasil? Oke. Untuk yang paling sukses mungkin saat ini ada dua. Yang pertama itu waktu yang benar-benar suksesnya banget gitu ya.
Itu ada di MD Glow pada saat itu. Yang kedua saat ini ada VBD. Kenapa saya VBD itu dia bisnis yang jualannya preset, preset Lightroom, tahu nggak? Ya, jadi yang template buat ngedit Lightroom. Kenapa saya ngambil contoh dua itu? Pertama, kalau di MD Glow itu dari segi brand yang sudah punya nama. Yang kedua itu yang dia baru keluar, tapi omsetnya bisa powerful gitu ya. Bukan dia brand yang udah sustain dulu di awal, habis itu pakai jasa, bukan. Tapi yang dia benar-benar baru muncul ke permukaan, habis itu pakai jasa, ternyata makin kenceng gitu. Nah, untuk MD Glow itu salah satu faktornya, mungkin ada beberapa faktor indikator ya. Pertama, ketika syaratnya adalah kita harus tahu dulu nih siapa market kita, siapa audiens kita, dan apa yang mereka butuhin. Apa sih yang lagi jadi demand pada dunia skincarean pada saat itu. Nah, ketika kita sudah paham atas, biasanya ini suka pelaku-pelaku bisnis yang terutama UMKM ya, karena itu dia tidak mengerti siapa market mereka, dia melakukan strategi marketing berdasarkan feeling. Jadi tidak bisa dibuat sebuah formula. Sebenarnya setiap bisnis atau enggak setiap bisnis itu mempunyai formula-formula yang dia buat sendiri, sehingga itu menjadi sebuah campaign yang berhasil, tapi dia tidak catat. Nah, kemarin waktu pas di MD itu saya melihat analisis semua faktornya. Kita lihat dari faktor-faktor internal dan eksternal ya. Pertama, faktor internal, track record dia selama ini, apa sih yang konsumen cari ketika dia mau purchasing skincare, mau beli paket uh, paket skincare yang full gitu kan. Kemudian saya sesuaikan dengan target market, audience by track record. Habis itu saya buatkan apa sih yang lagi happening, kontennya saya buatkan dengan apa sih yang lagi happening uh, pada saat itu ya, lebih tepatnya. Mulai dari artisnya siapa lagi naik daun, kemudian konten yang menjual itu seperti apa, kemudian dikompos semuanya dan menjadi sebuah campaign yang ditargetkan baik usia. Jadi setiap orang tuh biasanya punya setiap usia ya, biasanya punya minatnya masing-masing dan dipakai angle berbeda. Pada saat itu usia 18 sampai 23 itu saya gunain angle, nah, saya ingat dulu. Oh ya, waktu itu lagi zamannya siapa tuh yang artis Gigi Tonggos, pokoknya adalah lupa saya namanya. Itu saya buat menjadi salah satu konten iklan sehingga itu berhasil mencapai klik to rasionya di atas 4%. Kemudian yang di atasnya itu kontennya siapa ya? Si ibu owner dari skincare Medina Zen waktu saat itu ya. Nah, itu saya buatkan juga dengan konten yang variatif yang menjawab dari kebutuhan si konsumen. Nah, itu tersuksesnya saya waktu saat itu ya MD itu mencapai penjualan satu bulan itu 2 miliar. Kemudian ya bisa winning karena saya bisa menyesuaikan apa sih yang audien butuhin dan mendetermining setiap audiens yang udah ada sebelumnya gitu. Jadi mengeksplorasi lagi ke apa namanya dari segi database. Nah, pertama formulanya di situ. Kemudian yang kedua VBD. VBD itu kan brand baru. Nah, ini adalah yang saya tidak sangka-sangka karena ada loh orang yang mau beli preset gitu. Saya melihat strategi yang saya gunakan, campaign ini bisa berhasil. Pertama, kita lihat dulu nih apa yang lagi tren pada saat itu. Jadi kita bisa menganalisis tren, demand foto yang seperti apa. Jadi kita bisa menjawab sebuah tren dan menjadi solusi tren. Itu bisa menjadi salah satu formula winning ketika kita menjalankan sebuah campaign. Kemudian karakteristik personality dari brand tersebut atau dari KOL. Karena kalau di bulan sekarang atau terutama di tahun-tahun ini itu adalah eranya content creator. Jadi saya sudah mencoba split test A, B, C, dan D ketika membuat campaign dengan talent yang biasa saja atau enggak talent dari perusahaan atau
dengan talent yang notabene dia punya nama atau sebagai KOL lah, key opinion leader ya, sebagai influencer. Nah itu bakal lebih orang-orang sekarang tuh lebih tertarik sama orang-orang yang kontennya itu disajiin dengan KOL. Jadi lebih baik kayak menggunakan collaborate post. Tapi pemilihan KOL juga nggak bisa salah-salah. Ketika kita milih KOL yang berdasarkan niche marketnya tidak sesuai, itu juga bisa membuat campaign itu gagal atau kayak cuma dapat impresi atau engagementnya aja. Kan kita di sini fokus ke sales. Kalau misalnya mau fokus ke sales, cari KOL yang menggunakan niche market, yang punya niche market nggak harus besar, tapi dia spesifik gitu. Misalnya dia fashion, ya udah dia fashion enthusiast, bener-bener fashion enthusiast. Kayak kita kasih sampel, example Handy Dion lah sekarang yang lagi naik daun untuk di niche fashion, niche market fashion ya, yang dia suka bakar-bakar baju. Nah itu adalah content creator yang punya niche market. Nah kalau bisa orang-orang seperti itulah, bukan kayak Raffi Ahmad misalnya ya, atau enggak siapalah artis-artis kenal, karena itu hanya mendatangkan engagement aja. Kan yang kita cari sales kan, bukan engagement. Makanya cari kolaborator yang bisa, yang punya niche market. Kemudian dari situ ya kita tetap formula red line-nya adalah kita harus bisa pahamin target audiens kita tuh siapa. Habis itu yang kedua ya kita harus bisa memaksimalkan data-data yang udah ada. Biasanya tuh bisnis-bisnis tuh udah punya data sebelumnya. Tapi gimana kalau misalnya belum punya data? Nah, ketika belum punya data, yang saya lakuin di visual di apa namanya? Yang sekarang nih visual BDC yang jualan preset, itu saya hajar semua dulu marketnya. Habis itu masa split test 1 bulan, kita hajar semua. Jangan ngarep profit dulu, data dulu yang diambil semuanya. Habis itu kita harus bisa mengklasifikasikan data tersebut. Ketika sudah dapat data tersebut, kita melakukan retargeting atau remarketing. Habis itu, kita sudah melakukan remarketing, ya di situ nanti baru ketemulah formula winning campaign. Ketika sudah formula winning campaign, pakai itu aja. Jadi biasanya setiap bisnis itu punya formula winning campaign sendiri. Isi apa namanya, value-nya sama, tapi isinya beda-beda. Ya itu yang harus dipahami. Itu sih. Seperti itu. Mas, siapa yang namanya? Ya itu untuk. Gua Mas Daris. Ya gimana, Mas? Ya Mas, sebentar Mas. Saya cari dulu. Mungkin bagaimana Anda menghadapi kompetisi dalam industri digital marketing yang semakin ketat menurut Mas Daris itu gimana ya? Misalkan sekarang banyak Gimana? Sorry. suaranya nggak ada nggak? Ada. Bagaimana Anda menghadapi kompetisi dalam industri digital marketing yang mungkin sekarang itu banyak orang yang merintis dan menjadi kompetitor juga mungkin ya? Sekiranya atau jawab singkat aja boleh. Oke. Pertama, bagaimana cara saya untuk Ya. menghadapi persaingan atau perkembangan dari digital marketing itu sendiri ya. Pertama, yang perlu kita lakuin ya, terutama double digital untuk menghadapi persaingan, kita menonjolkan value. Jadi sebenarnya banyak mungkin digital marketing agensi digital marketing di luar sana, tapi ya itu value. Jadi mungkin setiap orang bakal bilang seperti ini, ya kita punya value-nya masing-masing dan lain sebagainya. Kalau terutama di industri digital marketing, pertama jangan pernah mengecewakan klien dalam artian bukan dari segi servicesnya, karena itu kalau itu pasti ada trial and error, melainkan dari segi hubungan baik antara klien. Sama itu kalau di industri digital marketing, karena biasanya ketika kita bisa memberikan services baik atau pelayanan yang lebih baik, bukan dari segi teknis ya, dari segi teknis itu kita justru bakal dapat yang udah aku rasain ya, itu dapat promosi secara gratis dari dari mulut ke mulut, circle-nya mereka, relasi-relasinya mereka. Sama itu. Kemudian inovasi. Nah, inovasi perlu. Inovasi yang seperti apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari agensi Double Click Digital sendiri, banyak banget nih agensi di luar sana tuh saya ya udah tahu, paham betul, banyak banget. Tapi kita sekarang lagi mengarahkan agensi kita untuk mengembangkan ranah bukan digital marketing lagi, melainkan marketing teknologi. Yang mana istilah marketing teknologi ini udah menyangkut pautkan dengan
teknologi, jadi seperti analisis data, suggestion itu dilakukan secara rinci. Jadi itu yang kita lakuin ya untuk bersaing di era digital marketing agensi atau dunia peragensian seperti saat ini ya. Ketiga, kita ketika melakukan negosiasi atau apapun itulah yang nanti dalam salah satu channel marketing kita, itu diusahakan kita harus bisa memahami apa yang klien mau serta mengedukasi apa yang klien mau. Karena biasanya yang kekurangan dari agensi-agensian yang membuat stigma negatif muncul pada agensi juga, itu mereka hanya mau pakai jasa closing. Nah, kalau kita nggak akan mau kasih suggestion untuk pakai jasa ini aja kalau mereka nggak paham gunanya tuh buat apa dan impactnya buat apa. Jadi kita harus menyadarkan klien, dan itu adalah habits yang kita bangun agar kita mampu bersaing di era digital saat ini. Jadi bukan kita membodoh-bodohi klien, tapi kita memintarkan klien-klien kita. Karena kan pasti klien tuh ada yang paham, ada yang enggak. Ada yang dia sebenarnya buru-buru nih. Ini juga ada faktor subjektif yang terjadi ketika melihat kompetitor B, dia pakai iklan, si klien A pakai iklan. Ikut-ikutan pakai iklan, terus pakai jasa iklan, ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah, kalau di agensi saya, ketika dia pengen, Mas saya mau iklan, tanya dulu tujuan iklannya apa, tahu nggak awareness itu apa, tahu nggak engagement itu apa. Nah, kita kasih pemaparan dulu sampai mereka benar-benar paham kira-kira deal nggak kalau misalnya seperti ini. Kalau deal, baru kita go untuk lakuin kolaborasi. Tapi kalau misalnya sampai saat ini mereka belum paham, ya itu mungkin kita bakal mundur, ya ya tidak mau melakukan kolaborasi dengan mereka gitu. Yang kedua ya paling inovasi satu, habis itu peningkatan pelayanan, menjaga kualitas pelayanan, dan edukasi. Kalau kita 3 poin itu, inovasi, edukasi, dan services. Nah itu yang kita tonjolin. Oke, Mas Daris. Untuk pertanyaan mengedukasi klien mungkin udah terjawab ya barusan. Selanjutnya paling mungkin apa kesalahan terbesar yang pernah Anda lakukan dalam bisnis ini dan apa pelajaran yang bisa didapat mungkin ya Mas Daris di Oke, kesalahan terbesar tuh industri digital marketing gitu. ini Pembelajaran. mungkin lebih tepatnya ke manajemen keuangan. Itu kesalahan terbesar saya. Jadi ketika waktu pas kemarin sempat tuh di pertengahan tahun 2023 itu benar-benar omset lagi legit-legitnya. Nah dari situ harusnya yang saya lakuin adalah menginvestasikan penghasilan yang saya punya, dalam artian bukan menginvestasi ke saham ataupun apa emas ya, melainkan investasi leher ke atas ataupun investasi ke people. Jadi kayak misalnya saya meng-hiring orang yang lebih powerful dan lain sebagainya. Nah pada saat itu saya tidak melakukan itu karena ya namanya bisnis baru, dan saya masih kayak menggebu-gebu. Jadi waktu itu saya ngadain kayak ya wisata kantor atau enggak ya apa namanya gathering. Habis itu seminggu sekali kita pasti work from cafe. Ya kan, ya sok silahkan pesan makanan. Jadi kayak uh, manajemen keuangannya kurang efisien karena ya kalau misalnya masalah bisnis, keuangan itu dari income apa yang kita terima dan apa yang keluar tuh harus benar-benar bisa ditulis. Dia pelajaran saya dapetin ketika nanti omset mulai stabil lagi atau ketika nanti ada peningkatan dari segi omset. Nah mungkin itu saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti berfoya-foya lah. Waktu itu saya juga langsung ke Bali waktu itu kan. Nah, langsung liburan. Jadi itu ya itu adalah kesalahan terbesar saya. Harusnya saya lebih save money lagi untuk mengekspansikan agensi saya atau enggak untuk membuka funnel kayak gitu sih. Itu kan. Oke, baik. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apa saran terbaik yang bisa Anda berikan kepada seseorang yang baru memulai bisnis di digital marketing? Oke. Maksudnya ini bisnis digital marketing dia mau buka agensi lagi. Iya, maksudnya itu ada orang lain misalkan yang siapa aja yang pengen bikin bisnis digital marketing itu bagusnya tuh gimana sarannya tuh? Atau mungkin outlook-nya atau gimana? Insight. Bisnis
Mas Diki bisnis digital marketing, maksudnya dia mau buka agensi atau dia mau buka brand atau mau Agensi mungkin ya. agensi ya? Oke. Kalau Ya. misalnya tips dari saya pertama, eh, ada dua, mungkin do it, lakuin aja. Dua, perbanyak, ada dua, ada tiga. Do it, lakuin aja. Kalau mau buka, buka aja. Kedua, karena bisnis yang hanya sekadar mimpi atau sekadar konsep itu bukan Hmm. bisnis. Jadi do it aja satu, dan mencoba, ambil resiko, ya kan? Itu masuk ke dalam do it ya. Yang kedua, perbanyak relasi, karena bisnis digital marketing agency terutama ini sangat berhubungan erat dengan relasi. Biasanya kalau misalnya si A, si B, si C, itu ya perbanyak relasi lah. Karena dari on my case juga, saya pernah gagal pitching karena relasi saya di dalamnya itu kurang kuat gitu. Hmm. Yang ketiga, tadi apa ya? Oh iya, tingkatkan services. Jadi kalau bisnis digital marketing itu pertama service yang utama. Ya gitu. Oke. Eh, itu mungkin ya saran bagi entrepreneurs yang pengen buka agensi digital marketing. Iya. Selanjutnya itu mungkin pertanyaanmu udah beres. Ini mungkin closing statement mungkin bisa berupa promote bisnis Mas Daris kepada teman-teman kami, terkhusus teman-teman bisnis kami yang ingin menggunakan jasa agensi digital marketing Mas Daris. Mungkin bisa menghubungi kemana gitu. Oke. Oke, statement promote ya. Yes, Nah, kalian promosi. mungkin banyak agen digital marketing agensi di luar sana Nah, yang memberikan services dengan harga murah atau dengan harga terlengkap dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda semua ingin mencari services atau mencari agensi yang hanya sekadar membuat atau enggak menjalankan bisnis Anda, itu mungkin banyak. Tapi ketika Anda ingin mencari agensi yang bisa menjawab dan mencari core dari permasalahan di perusahaan Anda, double klik digital solusinya. Karena double klik akan membreakdown apa yang menjadi permasalahan inti dan menyelesaikannya satu persatu. Untuk solusi masalah bisnis kamu, tinggal double klik aja. oke. Gitu. Aduh, promosinya bagus sekali dari. Siap. Udah beres ya ini pertanyaannya. Terima kasih banyak Mas Daris atas kesediaan waktu dan sharing wawasan berharga yang telah Anda bagikan dengan kami hari ini. Sangat menginspirasi mendengar perjalanan Anda dan kita jadi belajar lebih dalam tentang dunia digital marketing dari perspektif Anda. Juga digital marketing menjadi ujung tombak yang sangat penting di bisnis. Terima kasih sekali lagi dan semoga sukses terus dalam semua upaya dan proyek Anda di masa depan. Kami Makasih. sangat menghargai kesempatan untuk berbicara dengan Anda dan berharap dapat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Di lain Oh iya. waktu. Nomor telepon ini belum ya tadi ya? Oh iya, nomor telepon Mas Daris mungkin boleh di-share. Buat yang ingin ini. Membutuhkan. Karena kita mempunyai semua services. Yang pertama dari mungkin untuk TikTok, kita ada Hmm. TikTok Ads, kita ada TikTok Live juga, manajemen marketplace TikTok kita juga ada. Terus untuk marketplace-nya sendiri kita ada Shopee, optimasi marketplace Shopee, kemudian iklan Shopee, iklan CPAS. Iklan CPAS itu ini iklan Shopee, iklan Instagram dan Facebook, tapi directnya ke Shopee. Dan itu eventnya purchase, untuk mendirect ke purchase. Kemudian iklan Facebook, Instagram Ads, ya tergantung objektif, kita bakal cari tahu dulu, ada awareness, traffic, sampai conversion. Kemudian yang terakhir ada website development juga. Kita bisa memberikan jasa pembuatan website juga. Ada landing page, mau apa namanya, e-commerce atau company profile, itu bisa semua. Habis itu apa lagi ya? Oh, digital marketing partner. Jadi kalau misalnya digital marketing partner tuh kita yang menjadi partner of marketing dari teman-teman yang mau pakai jasa agensi kita. Terus content creator, jasa pembuatan konten, SMM ya, social media spesialis, jasa desain, itu kita ada.
Dan yang terakhir mungkin konsultan atau pelatihan itu bisa. Karena alhamdulillah juga kita sudah menjadi berbagai partner, memiliki berbagai partner untuk dari segi pelatihan. Salah satunya Rumah Siap Kerja, itu saya menjadi mentor tetap di sana di bidang digital marketing. Kemudian ada Bening Skincare Karawang, itu saya menjadi mentor di sana juga, maybe eksklusif, dan masih banyak lagi. Terus apa lagi ya? Yaitu bisnis konsultan terakhir yang sekadar ingin berkonsultasi bisnisnya dan mengarahkan saja itu bisa juga. Tapi ingat tagline kita bakal mencari permasalahan yang menjadi inti core. Jadi ketika teman-teman mungkin di sini mau pakai jasa agensi kami pengennya A, tapi kita bakal nge-breakdown dulu. Kita tidak akan langsung memenuhi apa yang menjadi keinginan teman-teman yang mau pakai jasa, tapi kita bakal cari apa yang dibutuhin pertama kali dari bisnis teman-teman. Itu. Nah, kalau misalnya berkenan bisa klik nomor WA 089 661 316 720. Oke. Ya, gitu. Banyak bagus sekali banyak banget Ya. produknya dan juga jelas ya. Ya. Ya mungkin kalau di sosial media mah bisa langsung nge-DM ke double click itu ya ada Ya, kan? double klik digital ada. Cari aja Instagramnya. Kita juga ada di CD School yang nanti bakal mau launching untuk pelatihan kelas digital marketing, digital ads, pembuatan website, dan masih banyak lagi. Sekarang lagi dalam penyusunan kurikulumnya. Itu ya mungkin itu aja sih Mas Diki, Mas Riza, dan Mas siapa ini? Mas Kris. Mas Krisna. Oh ya, Mas Krisna. Ya. Ya. Gimana aja udah aman Kris? Udah aman? Oke, aman. Makasih Yes, Kak ya. Daris atas masukannya, wawasannya semuanya. Ya. Betul sekali. Eh,